Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyimak video yang akan saya sampaikan dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Limang Cahya dengan NIM 05012191042. Saya dari Prodi PGSD semester 3. Ingin menampilkan video matematika dengan judul persen dan perbandingan beserta soal ceritanya. Mohon disimak yang teman-teman. Baik, yang pertama ada pengertian persen. Pengertian persen secara harfiah memiliki arti per 100 bagian, merupakan sebuah angka atau perbandingan atau juga rasio yang digunakan untuk menyatakan pecahan dari 100. Meski begitu, sebenarnya persentase merupakan perbandingan dari suatu bagian terhadap keseluruhannya yang telah dibagi menjadi 100 bagian. Rumus persen. Persentase atau simbol persen sama dengan bagian atau keseluruhan dikali 100. Menggunakan rumus di atas, Anda dapat mengubah rasio atau pecahan apapun menjadi persentase. Pada dasarnya, menggalikan rasio atau pecahan apapun dengan 100 akan menghasilkan persentase. Rumus yang sama dapat digunakan untuk menghitung pecahan dari nilai persentase yang diketahui. Misalnya, 80% dari 200 adalah 80 per 100 dikali 200, hasilnya yaitu 160. Simak caranya ya teman-teman. Jadi, hasil dari 80% dari 200 adalah 80 per 100 lalu dikalikan 200 sama dengan, cara menghitungnya yaitu dengan 200 ini dibagikan 100, hasilnya 2. Nah, jumlah ini dikalikan yang di atas yaitu 8, hasilnya 160. Sudah paham? Baik, kita lanjut ya. C. Contoh soal persen. Yang pertama, ada contoh soal mengubah persen ke desimal. Soalnya yaitu, ubahlah 25% ke dalam bentuk desimal. Jawabannya yaitu 25% sama dengan 0,25. Untuk bagaimana caranya, mohon disimak ya teman-teman. Menyelesaikan soal persen ke desimal. Contohnya yaitu 25% dengan angka 25 ini ditulis, tapi untuk simbol persennya tidak usah. Caranya, kita hanya perlu menarik komanya dari kanan ke kiri sebanyak 2 angka. Contohnya seperti ini. 1, 2, komanya di sini, tata letak komanya, lalu diberikan 0. Jadi hasilnya 0,25. Masih ada nih contoh soal mengubah persen ke desimalnya. Soalnya itu, ubahlah 140% ke dalam bentuk desimal. Jawabannya yaitu 140% sama dengan 1,40. Untuk bagaimana caranya, mohon disimak ya teman-teman. Yaitu 140% dijadikan desimal. 140 nya ini ikut, tetapi seperti yang di atas simbolnya tidak perlu. Hasilnya itu, caranya yaitu menarik komanya dari kanan ke kiri sebanyak 2 angka. 1, 2. Jadi komanya itu di sini. Jadi hasilnya 1,40.
Lalu yang kedua, ada contoh soal mengubah desimal ke dalam bentuk persen. Soalnya yaitu, ubahlah 0,2 ke dalam bentuk persen. Jawabannya yaitu 0,2 sama dengan 2/10 sama dengan 2/10 dikali 10/10. Hasilnya 20/100. 20/100 itu sama saja dengan 20% ya teman-teman. Untuk bagaimana caranya, kita simak lagi ya. Cara mengubah desimal ke persen. Jadi contoh soalnya 0,2 ya. Perhatikan di sini, kalau di belakang komanya itu satu angka, berarti nolnya ini puluhan, kalau dua angka berarti ratusan, kalau tiga angka berarti ribuan, dan seterusnya. Karena ini satu angka berarti puluhan, jadi tulis di sini 2/10. Kalau ingin mencari persen, maka kata kuncinya itu ada di penyebut. Penyebutnya ini 10. Kita harus mikir bagaimana caranya 10 ini menjadi 100. Jadi 10 harus dikalikan berapa agar menjadi 100? Yaitu 10 dikalikan 10. Nah, karena yang ininya di bawahnya ini 10. Nah, karena yang ininya di bawahnya ini dikalikan 10, maka yang di atasnya juga harus dikalikan 10. 10-nya taruh di sini, dikalikan 2 yang di sini taruh 2 kali 10, 20. Per 10 dikalikan 10, hasilnya 100. 20/100 sama saja dengan 20%. Jadi begini ya caranya. Lalu yang E, ada penerapan penggunaan persen dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya itu, Ani membeli baju seharga 30.000, ternyata baju tersebut mendapat diskon 5%. Berapa harga baju yang harus Ani bayar? Jawabannya itu diskon sama dengan 5% dikali 30.000 sama dengan 5/100 dikali 30.000 sama dengan 1.500. Kemudian harga sebenarnya kita kurangi dengan diskon. Harga sebenarnya baju tadi itu 30.000 dikurangi diskon. Diskonnya itu 1.500. Jadi 30.000 diambil 1.500, hasilnya itu 28.500. Jadi harga baju yang harus Ani bayar adalah 28.500. Untuk bagaimana caranya, kita simak ya teman-teman. Penerapan persen dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contohnya itu, Ani membeli baju seharga 30.000 lalu mendapatkan diskon sebanyak 5%. Caranya itu, diskon yang tadi itu 5%, lalu dikalikan harga bajunya. Jadi harga baju itu 30.000 ya, 30.000. 5% itu sama saja dengan 5/100. 5/100 dikalikan harga baju yang 30.000. 30.000 dibagi 100, hasilnya 300. 300 dikalikan 5, hasilnya 1.500. Lalu harga sebenarnya dikurangi harga diskon. Harga sebenarnya itu 30.000. Dikurangi harga diskon. Harga diskon ini 1.500.
Jadi hasilnya 30.000 dikurangi 1.500 sama dengan 28.500. Jadi yang harus Ani bayar untuk membeli bajunya setelah mendapatkan diskon sebanyak 5% yaitu 28.500. Yang F, pengertian perbandingan. Dalam matematika dapat juga disebut juga sebagai rasio. Lalu, apa itu perbandingan atau rasio? Perbandingan atau rasio merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Penulisan rasio atau perbandingan dapat dituliskan sebagai A dibagi B atau A per B dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Yang G, yaitu ada jenis-jenis perbandingan. Jenis perbandingan ini dibagi dua ya teman-teman. Yang pertama ada perbandingan senilai dan yang kedua ada perbandingan berbalik nilai. H, rumus perbandingan senilai, yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2 atau A1 dikali B2 sama dengan B1 dikali B2. I, rumus perbandingan berbalik nilai, yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B1 atau A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. J, contoh soal perbandingan senilai. Contoh soalnya itu sebuah rumah dikerjakan oleh 3 pekerja membutuhkan biaya 600.000 untuk meringankan beban pekerja. Rumah tersebut akan dikerjakan oleh 4 orang pekerja. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membayar pekerja? Mari disimak penjelasannya teman-teman. Cara menghitung perbandingan senilai. Tadi contoh soalnya itu diarahkan untuk mencari jumlah gaji pekerja sebanyak 4 orang. Jadi caranya yaitu ketahui dulu bahwa A-nya itu sama dengan pekerja, B-nya sama dengan gaji pekerja. Diketahui A1 sama dengan pekerja 3 orang, A2 nya sama dengan pekerja 4 orang, B1 sama dengan 600.000, B2 nya ini yang ditanyakan atau gaji 4 orang pekerja. Kita harus mengetahui rumusnya dulu ya teman-teman. Jadi rumusnya itu A1 per B1 dikalikan A2 per B2. B2 sama dengan B1 dikalikan A2 A1. Ini rumusnya. Lalu di sini tuliskan 3 pekerja. 3 pekerja itu A1. Jadi A1-nya itu 3 pekerja per B1. B1-nya dilihat dari sini, yaitu 600.000. 600 dikalikan A2. A2-nya pekerja 4 orang. 4 orang per B2. B2-nya kan masih ditanyakan. Kemudian 600.000 yang taruh di sini. B1
600.000 dikalikan 4, A2 itu kan 4 orang, 4 per 3. 600.000 dikalikan 4 hasilnya 2.400.000 per 3. Penyebutnya jangan lupa di bawah ya teman-teman. Kemudian setelah itu 2.400.000 ini dibagi 3. Jadi hasilnya 800. Jadi gaji pekerja sebanyak 4 orang yaitu 800.000. Begitu ya teman-teman. Kak, contoh soal perbandingan berbalik nilai. Seorang kontraktor mempekerjakan 12 orang untuk menyelesaikan pembangunan jembatan selama 3 bulan. Jika kontraktor tersebut mempekerjakan 18 orang, berapakah waktu untuk menyelesaikan jembatan? Untuk penjelasannya, simak ya teman-teman. Berbalik nilai. Yang ditanyakan dalam soal tersebut yaitu B2 atau berapa waktu yang akan ditempuh jika pekerjaan tersebut dilakukan sebanyak 18 orang pekerja. Diketahui terlebih dahulu A1 sama dengan 12 pekerja A2 dengan 18 pekerja B1 dengan 3 bulan ditanyakan B2. Perhatikan rumusnya yaitu A1 per B2 dikali A2 per B1. B2 sama dengan A1 dikalikan B1 per B2. Belas pekerja per waktu. 12 pekerja itu karena A1 dikalikan B2 itu mencari waktu. Kemudian dikalikan A2. A2-nya ini 18 pekerja. 18 pekerja per B1 3 bulan. Kemudian 12 dikalikan 3 bulan 3 per 18. 12 dikalikan 3 hasilnya 36. Lalu untuk penyebutnya yang 18 ini harus ikut. Setelah itu 36 ini dibagi 18. Itu hasilnya 2. Jadi waktu yang akan ditempuh jika pekerjaan ini dilakukan oleh 18 orang pekerja yaitu 2 bulan.